Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-33. Kitab Yeremia pasal 33 dengan perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda dan perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, "Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda
dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benjamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. firman Tuhan datang kepada Yeremia. Bunyinya, Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini?
kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian, mereka menghina umatku. Dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang dari kehancuran kepada pemulihan. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 33 ayat 6 dan 7 dengan bunyi nas. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Yeremia pasal yang ke-33 ini berisikan janji pemulihan Tuhan kepada Israel dan juga Yehuda berdasarkan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kemudian janji akan datangnya tunas keadilan Daud, yaitu Mesias, Tuhan keadilan bagi umatnya, berdasarkan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya ketika ia masih terkurung di pelataran penjaga. Tuhan berfirman kepadanya bahwa Ia yang telah menjadikan, yang membentuk dan yang menegakkan bumi hendak memberitahukan hal-hal besar yang tidak terfahami dan tidak diketahui. Seperti dalam Yeremia pasal yang ke-32, firman Tuhan ini datang kepada Yeremia selama pengepungan terakhir yang mengerikan dari Babilonia melawan Yerusalem. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 271 alinea ketiga sampai halaman 274 alinea keempat. Terang kecil ini menjelaskan peristiwa itu. Tentara-tentara Nebukadnezar sudah hampir merubuhkan tembok-tembok Sion dengan penyerbuan, dan beribu-ribu yang tewas dalam mempertahankan kota ini dengan sia-sia untuk terakhir kalinya. Bahkan beribu-ribu lagi tewas karena kelaparan dan wabah penyakit. Nasib Yerusalem sudah dimeteraikan, dan dari atas menara pengepungan pasukan musuh sudah dapat melihat ke bawah tembok-tembok kota itu. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan, kata Yeremia melanjutkan permintaan doanya kepada Allah, yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang Kasdim. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 32 ayat 24-25. Dan sahabat-sahabatku, doa Nabi itu dijawab dengan kemurahan. Firman Tuhan datang kepadanya pada saat-saat yang menekan.
Dan ketika iman dari utusan kebenaran itu sedang diuji bagaikan oleh api, firman Tuhan berkata kepadanya, "Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku?" Berdasarkan ayat yang ke-27 Yeremia 32. Kota ini segera akan jatuh ke tangan orang-orang Kasdim. Pintu-pintu gerbangnya dan istana-istananya akan dibakar dengan api dan menjadi hangus. Tetapi walaupun pada kenyataannya bahwa kebinasaan itu sangat dahsyat dan para penduduk Yerusalem akan dibawa sebagai tawanan, bagaimanapun rencana Allah bagi Israel nanti akan digenapi. Dalam jawaban selanjutnya kepada doa hambanya itu, Tuhan memberikan pernyataan tentang mereka yang menjadi sasaran penghukumannya. "Sesungguhnya," kata Tuhan, "Aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Dan itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak dan menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 32 ayat 37 sampai 44. Sahabat-sahabatku, untuk menegaskan kepastian-kepastian kelepasan dan pemulihan ini, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan,
Suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 33 ayat 1 sampai 14. Begitulah sahabat-sahabatku dengan gereja Allah. Gereja Allah akan dihibur pada salah satu daripada saat-saat yang paling gelap dalam perjuangannya melawan kuasa-kuasa yang jahat. Walaupun nampaknya setan sudah berhasil dalam usahanya membinasakan orang Israel, tetapi Tuhan menyingkirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu dan selama tahun-tahun yang berikutnya, bahwa umatnya akan memperoleh kesempatan untuk menebus apa yang hilang pada masa yang lalu. Dan pekabarannya bagi gereja pada saat ini ialah, janganlah takut hai hambaku Yakub, janganlah gentar hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 30 ayat 10 dan ayat yang ke-11 juga ayat yang ke-17. Pada hari berbahagia pemulihan itu, suku-suku Israel yang tercerai-berai akan dipersatukan kembali sebagai satu bangsa. Tuhan harus dikenal sebagai Raja atas segala kaum keluarga Israel. Mereka, kata Tuhan, memaklumkan akan menjadi umatku. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, dan Efraim adalah anak sulungku. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 1, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sahabat-sahabatku, menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa, Israel yang pernah dikenal sebagai yang diistimewakan sorga di atas semua bangsa lain di bumi, harus belajar dalam pengungsian pelajaran tentang penurutan yang begitu penting untuk kebahagiaan mereka di masa yang akan datang. Sebelum mereka selesai mempelajari pelajaran ini, Allah tidak dapat melakukan bagi mereka apa yang ingin dilakukannya. Aku, kata Tuhan, akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Tuhan memaklumkan dalam keterangan tentang tujuannya untuk menghukum mereka demi kebaikan kerohanian mereka. Berdasarkan Yeremia 30 ayat 11. Namun mereka yang menjadi sasaran kasih sayangnya, yang lembut itu tidak akan ditelantarkan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa di bumi, Tuhan akan menunjukkan rencananya untuk mendatangkan kemenangan dari apa yang nampaknya kalah, untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Dan kepada Nabi Yeremia pekabaran diberikan. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub,
telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan dan akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kota, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 10 sampai 14, ayat 23 sampai 25 dan 31 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah janji pemulihan keadilan dari Allah kepada Israel dan Yehuda. Sahabat-sahabatku, kita tidak dapat memahami sepenuhnya tentang Tuhan terhadap Israel dan Yehuda, tetapi kitab suci akan membuat kita memahaminya. Untuk itu, kita harus rajin mempelajarinya. Sebab pena ilham ilahi roh nubuat Testimonies for the Church, volume 5, halaman 24, alinea pertama dan alinea yang kedua mengatakan bahwa tidak ada pembelajaran yang begitu memuliakan pikiran, perasaan, dan angan-angan seperti saat kita mempelajari kitab suci. Kata-kata suci di dalamnya berisikan kehendak Tuhan yang diturunkan kepada manusia. Di sini kita dapat mempelajari apa yang Tuhan harapkan dari makhluk yang dibentuk seturut gambarnya itu. Dan melalui kitab ini, kita juga belajar bagaimana meningkatkan kehidupan sekarang dan bagaimana memperoleh kehidupan masa depan yang aman. Tidak ada buku lain yang dapat memuaskan pertanyaan pikiran dan keinginan hati. Dengan memperoleh pengetahuan tentang firman Tuhan dan mengindahkannya atau menurutinya, maka manusia dapat bangkit dari kedalaman kebodohan dan kemerosotan yang paling rendah untuk menjadi anak-anak Tuhan, sahabat dari para malaikat yang tidak berdosa. Sebuah gambaran yang jelas tentang bagaimana Tuhan itu dan apa yang Ia inginkan dari kita, itu akan membawa kita pada pandangan untuk merendahkan hati di hadapannya. Dia atau siapapun yang mempelajari dengan benar kata-kata suci akan belajar bahwa akal manusia tidak berkuasa dan bahwa tiada pertolongan selain Tuhan yang dapat memberi kekuatan dan hikmat. Manusia hanyalah makhluk lemah dan tidak tahu apa-apa. Sahabat-sahabatku, walau janji pemulihan dan masa depan yang pasti nampaknya sangat sulit bagi Yeremia untuk percaya ketika ia dipenjara di tengah krisis Babilonia. Dan karena itu Tuhan mendorongnya untuk berdoa dengan janji bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal agung yang tak terpahami. Dan janji-janji Tuhan itu pasti,
Namun Tuhan tetap memanggil umatnya dalam mewujudkan janji-janji itu melalui doa mereka. Sebab Tuhan ingin mereka terlibat dalam seruan untuk meminta kepadanya. Setiap orang harus berseru kepadanya sehingga Tuhan dapat menjawab mereka. Berdasarkan terang besar Alkitab, Mazmur 91 ayat 15 dan Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Ada negeri yang amat senang, kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Darah emaslah dekat, kita akan berkumpul seberang. Darah emaslah dekat, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesuslah mati ganti seisi dunia sekalian. Dalam maslah dekat, kita akan berkumpul seberang. 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 Kita akan berkumpul seberang, di seberang